Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu. Sudah siap untuk memulai pelajarannya hari ini? Sekarang kita belajar matematika. Ya, nah jangan sampai, waduh matematika, langsung dimatikan videonya. Jangan ya, karena materi ini materi yang sangat menyenangkan sekali untuk kamu pahami. Dan ini adalah materi awal kamu di kelas 6. Kalau kamu sudah paham materi awal ini, maka materi selanjutnya kamu juga akan mudah memahaminya. Coba dengarkan dulu, coba lihat juga nanti videonya. Siapa tahu medianya sangat menarik bagi kamu. Kalau sudah menarik, kamu suka, maka kamu akan mudah memahaminya. Kalau masih kurang paham, boleh nanti tanyakan ke ibu ya nak ya. Oke, materi kita yang pertama yaitu tentang bilangan bulat negatif. Bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita membahas tentang bilangan bulat negatif, kita harus tahu dulu apa itu dari pengertian bilangan bulat. Bulat. Kalau kamu tahu bulat itu berarti bulat, lingkaran. Nah, sekarang ini bukan benda bulat atau benda lingkaran, tapi ini adalah bilangan bulat. Apa sih arti dari bilangan bulat itu? Nah, ini dia. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah, yaitu bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, berapa lagi? 4, 5, 10, 100, 1000, dan sebagainya. Pokoknya bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Dan lawannya, jadi lawannya si 0 berarti 0, 0 ya. Kalau lawannya 1 berarti negatif 1. Lawannya 2, negatif 2. Lawannya 3, negatif 3. Begitu juga kalau bilang 100, berarti lawannya adalah negatif 100. Mudah kan? Mudah. Lanjutkan. Nah, bilangan bulat itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu bilangan bulat positif. Apa contohnya? Nah, ini dia. Ada 1, ada angka 2, 18, 100, 1000, berapa lagi? 3100, 4001, 5000, atau hari ini jajannya dikasih ibu 10.000, maka bilangan bulat juga 10.000 itu. Bilangannya ya, bukan uangnya. Nah, 1000, 10.000, 1 juta, atau 1 triliun. Sekarang yang lagi heboh 2 triliun, maka itu juga bilangan positif. Yang kedua adalah bilangan bulat 0. Nah, bilangan bulat 0 ini yaitu angka 0, sudah tahu bentuk angka 0? Yang merupakan pembatas. Jadi pembatas antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Jadi si 0 ini merupakan pembatas dari bilangan positif dan bilangan negatif. Itu adalah bilangan bulat yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah bilangan bulat positif, lalu bilangan bulat 0, dan yang ketiga apa? Jeng jeng jeng. Nah, yang ketiga itu adalah bilangan bulat negatif, yaitu lawan dari bilangan bulat positif. Karena lawan dari negatif adalah positif. Itu dia, lawan dari tambah adalah kurang. Nah, gitu. Dia memiliki simbol minus atau boleh juga dibaca negatif. Jadi seperti tanda kurang dia. Mau kamu baca minus boleh, mau kamu baca negatif juga boleh. Contohnya nih, minus 1 atau dibaca negatif 1. Minus 2 atau dibaca negatif 2. Minus 100 atau dibaca negatif 100. Minus 1 juta boleh juga. Atau negatif 1 juta. Minus 2 triliun, negatif 1 triliun. Pokoknya semuanya jika ada tandanya, tanda kurang seperti ini di depannya, maka dia disebut dengan bilangan bulat negatif.
positif. Nah, contoh soal. Seorang peneliti kelautan, ini juga ada soalnya di buku cetak ya nak, mengukur kedalaman laut Banda. Ternyata kedalamannya turun sebesar 10 meter dari kedalaman normal permukaan air laut. Tentukan besar penurunan kedalaman laut Banda bila dinyatakan dalam konsep bilangan bulat negatif. Nah, maka karena dia di sini adalah katanya adalah turun, berarti kedalamannya adalah minus 10 atau negatif 10. Lanjut contoh kedua. Ibel berjualan bunga mawar di dekat rumahnya. Karena ada beberapa bunga yang layu, Ibel mengalami kerugian sebesar Rp12.000. Berapakah kerugian Ibel jika dinyatakan dalam konsep bilangan bulat negatif? Berarti kerugiannya adalah, ya, maka kerugiannya adalah minus Rp12.000. Tertutup ya nak? Minus Rp12.000. Jadi kalau dia misalnya mundur, kalau dia misalnya rugi, maka itu merupakan minus atau negatif. Tapi kalau dia maju, dia untung, berarti itu adalah positif. Sampai sini paham ya perbedaannya? Letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Nah, di sini kamu akan paham. Nah, ini adalah sebuah garis bilangan. Ingat, 0 tadi merupakan pemisah atau pembatas antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Mana bilangan positifnya? Ini dia. Bilangan positif letaknya ada di kanan. Kalau dia sebelah kanan berarti itu bilangan positif. Maka mana yang bilangan negatifnya? Nah, di sini dia. Bilangan negatif itu letaknya ada di kiri. Nah, jadi kalau bilangan dia arah ke kanan, berarti dia adalah positif. Kalau dia ke kanan, kalau dia maju, kalau dia apa lagi? Maka itu disebut dengan positif. Kalau dia arahnya ke kiri atau dia mundur, maka bilangannya adalah negatif. Ingat dulu dengan angka 0. Nah, atau bisa juga dari 0 ini. Semakin dia jauh dari angka 0, berarti bilangannya semakin besar. Lihat, angka 1 dekat dengan 0. Angka 5 jauh dari 0. Berarti yang paling besar siapa? 5. Itu juga di bilangan negatif. Kalau bilangan negatif, dia berlawanan. Semakin dia dekat dengan angka 0, maka dia semakin besar. Yang tadi lawan, positif lawannya negatif. Nah, begitu juga dengan tempatnya. Kalau bilangan positif semakin jauh dari 0, dia semakin besar. Nih, 5 lebih besar daripada angka 2. Angka 4 lebih besar dari angka 1. Nanti di sini ada angka 2 triliun. Nah, berarti 2 triliun di sini lebih besar daripada angka 1. Karena dia lebih jauh daripada angka 0. Lawannya ke bilangan negatif. Semakin dia dekat ke angka 0, maka artinya dia semakin besar. Contoh di sini. Di sini ada negatif 5. Lalu di sini ada negatif 2. Siapa yang paling dekat dengan 0? Negatif 2. Maka negatif 2 inilah yang paling besar. Jadi bisa juga kamu ingat, kalau semakin besar angkanya pada bilangan negatif, maka dia berarti semakin kecil. Kalau semakin kecil angkanya pada bilangan negatif, berarti dia semakin besar. Paham? Konsep yang mana yang kamu pahami boleh. Atau misalnya semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Itu bilangan konsep yang pertama.
Atau lihat dari angka 0, semakin jauh dari angka 0 untuk bilangan positif berarti semakin besar. Semakin dekat ke angka 0 untuk bilangan negatif berarti dia semakin besar juga bilangan negatifnya. Itu konsep yang kedua. Jadi yang mana mau kamu pahami konsepnya bebas. Atau misalnya konsep yang ketiga, untuk bilangan positif semakin besar angkanya berarti dia besar. Untuk bilangan negatif semakin kecil angkanya, berarti dia semakin besar. Jadi ada 3 konsep yang bisa kamu pahami. Silahkan kamu catat tadi, ulang lagi video ibu, lalu kamu catat mana di antara 3 konsep itu yang kamu paham, itu yang harus kamu ingat terus. Oke nak? Kita lanjutkan. Jadi sudah tahu ya, bilangan positif itu letaknya di kiri dan bilangan negatif itu letaknya di kanan. Bilangan negatif itu sama dengan mundur. Membandingkan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita membandingkan. Pada konsep garis bilangan, ini dia. Jika letak bilangan semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Jika letak bilangan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi tadi ada positif 5 di sini, lalu tadi ada negatif 1 di sini. Berarti siapa yang paling besar? Nah, siapa yang paling ke kanan arahnya? Angka 5 yang paling ke kanan arahnya tadi kan, berarti si 5 lebih besar daripada negatif 1. Atau misalnya 0 dengan negatif 1. Siapa yang paling besar? Berarti 0, karena 0 letaknya di sebelah kanan. Nah, jika ada tandanya seperti ini, kamu bayangkan beri garis lurus di sebelah kiri. Nah, ini kirinya kan di sini, kita bayangkan dia kita kasih garis lurus. Berarti kalau dia kamu kasih garis lurus seperti huruf apa dia? Seperti huruf B, maka dia dibaca lebih dari atau besar dari, boleh juga. Kalau dia tandanya seperti ini, beri lagi garisnya sebelah kiri. Berarti dia dibayangkan seperti huruf K, maka dia dibaca kurang dari atau kecil dari. Nah, kalau ini sudah tahu ya, apa tandanya? Dibaca sama dengan. Oke. Contoh soal. Gino berjalan mundur sejauh 5 langkah dan Ibel berjalan mundur sejauh 3 langkah. Mereka mula-mula berdiri di depan pohon yang sama. Tentukan letak siapa yang paling jauh dari awal mereka berdiri dan gambarlah garis bilangannya. Nah, ini dia. Ini adalah pohon tempat si Gino dan si Ibel tegak pertama kali. Ya kan? Ini pohonnya. Lalu si Gino berjalan 5 langkah dia. Berarti pohon ini kita anggap berada di angka 0. Karena titik awalnya. Melangkah dia 5. 1 berarti dia mundur. Berarti kalau mundur dia arah ke belakang. Atau arah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka si Gino letaknya di negatif 5 atau minus 5. Si Ibel, dia mundur 3 langkah. Berarti dari 0, 1, 2, 3. Makanya si Ibel berada di negatif 3 atau di minus 3. Maka siapa yang paling jauh dari pohon? Sudah jelas, maka yang paling jauh dari angka 0 adalah negatif 5. Jadi itu dia untuk menentukan letaknya. Maka si Gino lebih jauh, yang paling jauh daripada si Ibel. Oke? Contoh yang kedua. Berilah tanda, ingat ini garis kita anggap garis sebelah kiri berarti ini adalah huruf, ini dibaca kecil dari. Atau ini kasih tanda garis di sini sebelah kiri berarti ini seperti huruf B atau besar dari permasalahan berikut ini. Oke, kita buat dulu garis bilangannya. Sebelah kanan adalah angka positif. Lalu sebelah kiri ada negatif 1, lalu negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Lihat di sini, tadi sudah Ibu jelaskan. Bahwa semakin dia dekat dengan angka 0, berarti dia semakin besar. Atau apabila angkanya semakin kecil, berarti dia semakin besar.
Nah, kalau kamu mau lihat konsepnya yaitu dekat dengan angka 0, lihat siapa yang paling dekat dengan angka 0. Minus 4 atau minus 2. Nah, berarti yang paling dekat dengan angka 0 adalah minus 2. Nah, maka jawabannya si ini atau si ini. Nah, jawabannya adalah yang ini. Atau, Bu, kalau misalkan besok soalnya misalnya negatif 1000 dengan negatif 7 juta. Bagaimana caranya? Apa mungkin kamu buat garis bilangan sebesar ini? Nah, maka sepanjang apa garis bilangannya kan? Maka tidak perlu. Yang perlu kamu ingat konsepnya yaitu tambah satu lagi konsepnya. Jika tadi kamu konsepnya yaitu dekat dengan angka 0, sekarang konsepnya semakin besar angka negatifnya, berarti angkanya semakin kecil. Semakin kecil angka negatifnya, berarti bilangannya semakin besar. Lihat di sini. Di sini ada negatif angka 2. Lalu di sini ada negatif angka 4. Berarti si 2 itu angkanya kecil atau besar dari 4? Nah, kalau si 2 ini kecil, berarti kalau semakin kecil angkanya, berarti bilangannya semakin besar. Maka tandanya adalah ini dia. Negatif 2 besar dari negatif 4. Oke, mudah kan? Mudah. Lanjut. Kita lanjut ke mengurutkan bilangan bulat negatif. Untuk mengurutkan bilangan bulat negatif, yaitu dengan membandingkan bilangan bulat negatif tersebut. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Sekelompok anak sedang bermain kartu yang bertuliskan bilangan bulat negatif. Aturan permainan tersebut adalah satu anak hanya boleh mengambil satu kartu dan tidak boleh dikembalikan. Berikut adalah daftar kartu yang diambil anak-anak. Nih, si Ares, ini dia. Ini juga ada contoh soalnya di buku cetak ya, nah. Ini dia si Ares, dia ngambil dapat kartu minus 4. Sampai si Omar, dia mendapat kartu yang minus 15. Nah, dengan menggunakan garis bilangan, urutkan anak-anak yang memiliki kartu terkecil hingga terbesar. Berarti kartu angka yang terkecil dengan hingga yang terbesar. Pemenang permainan tersebut adalah yang mendapatkan nilai kartu terbesar. Tentukan siapa yang menjadi pemenang permainan kartu tersebut. Oke. Jawab. Kita buat dulu garis bilangannya. Nah, kita buat titik-titiknya dulu. Ini angka 0, lalu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Itu si Ares dapat kartu negatif 4. Negatif 5. Nah, ini si Dery dapat negatif 6. Negatif 7, negatif 8, yaitu yang didapat oleh si Ibel. Negatif 9 yang didapat oleh Gino. Negatif 10, negatif 11, negatif 12 didapatkan oleh Arsya. Negatif 13 didapatkan sama Dika. Negatif 14 dan terakhir ada negatif 15 didapatkan oleh si Omar. Lihat di sini dengan mendekat siapa yang dekat dengan angka 0 atau siapa angkanya yang paling kecil. Maka itu dia. Nih, dapatlah di sini. Si Omar mendapatkan negatif 15. Si Dika mendapatkan negatif 13. Si Arsya negatif 12. Berarti siapa yang mendapatkan nilai kartu terbesar? Ingat konsep yang Ibu bilang tadi. Semakin kecil angka bilangan negatifnya, berarti bilangannya bernilai besar. Berarti siapa? Si Omar atau si Ares? Maka jawabannya adalah si Ares. Karena nilai kartunya yang terbesar. Yang paling kecil siapa? Si Omar. Paham? Oke, nah itu dia. Sudah selesai kita materinya rupanya. Jadi, kalau anak ibu mau mendengarkan kembali, silahkan dengarkan kembali penjelasannya. Setelah ini akan ada tugas dari ibu. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!